Lalu apa sebenarnya yang membuat jeratan narkoba seolah tak bisa lepas dari publik figur? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami psikolog Sani Budiyantini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Sani. Selamat malam. Ya, semoga sehat selalu Mbak Sani. Mbak Sani, saya langsung ke pertanyaan ya. Saya tidak ingin untuk menghakimi Gary Iskak, tapi belajar dari apa yang dialami beliau, bukan pertama kali terjerat narkoba, kemudian sudah sempat mengirimkan pesan bertobat kepada publik, terjerat kembali. Dalam bacaan Anda sebagai seorang psikolog, apa yang terjadi? Mohon maaf, ini audionya kurang jelas. Bisa diulang kembali? Ya, Mbak Sani dengan Abraham di studio, bisa dengar? Iya, sekarang bisa. Oke, Mbak Sani, saya mau tanya mengapa dalam kasus ini yang bersangkutan Gary Iskak sudah terjerat narkoba, kemudian sempat mempublikasikan dirinya bertobat, malah mengulangi perbuatannya. Bacaan Anda dari kacamata psikologis. Iya, tentunya ketika seseorang relapse ya, yang sudah memakai, kemudian kita sebut dengan insyaf gitu ya, balik kembali, tentunya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya. Yang pertama adalah secara biologis, seseorang pemakai itu sudah mengalami perubahan senyawa kimia dalam tubuhnya yang membuat seorang itu tidak mudah lepas. Memang akan memiliki ketergantungan dari dalam biologinya untuk mengkonsumsi narkoba tersebut. Yang kedua adalah faktor dalam diri, di mana ketika seseorang punya masalah dan melakukan penyelesaiannya, pelariannya ke dalam narkoba, itu biasanya akan kembali relapse seperti itu. Jadi mestinya orang itu menyelesaikan masalahnya, baru kemudian dia bisa melakukan coping behavior. Yang ketiga adalah faktor psikologi sosial, di mana tergantung circle pertemanannya. Ketika seorang mau berubah, tapi kemudian circle pertemanannya masih sama, maka orang itu akan terjaring atau terjebak lagi ke dalam perilaku yang sama. Oke, lagi-lagi saya mulainya tidak untuk menghakimi, tapi menangkap dari apa yang Anda sampaikan, bisa saja orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya dalam tanda kutip sudah bertobat, sudah insaf, sudah hijrah dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya mereka bisa mengulangi perbuatannya di belakang layar. Iya, jadi memang yang namanya komitmen atau tekad itu harus juga diikuti dengan usaha. Apakah tekadnya dengan usahanya sudah sejalan? Kalau tekadnya ada tapi usahanya kurang, maka kemungkinan orang tersebut untuk relapse atau kembali ke dalam hal yang sama itu sangat tinggi sekali. Oke, Gary Iskak bukan satu-satunya artis yang mengalami persoalan serupa. Kita juga pernah ingat Roy Marten juga pernah melakukan hal yang serupa juga, dan banyak artis lainnya. Kalau menurut Anda, apa yang harus diubah dari cara berpikir orang-orang yang bertobat insaf kemudian memberikan pesan kepada publik bahwa mereka sudah menjadi orang dalam tanda kutip baik-baik saat ini, tapi pada kenyataannya publik menangkap itu sebagai suatu kebohongan begitu? Ya, memang peran public figure itu sungguh diinginkan komitmennya ya, karena apa yang dilakukan bisa saja menjadi role model buat masyarakat. Jadi harapan kita memang public figure itu memberikan komitmen, pernyataan dan komitmen juga. Namun kenapa orang bisa sampai terjerat seperti itu? Balik-balik lagi adalah caranya. Apakah usaha yang dilakukan sudah tepat? Apakah dia melakukan terapi dengan psikolog misalnya, atau bagaimana dia juga mengendalikan diri dengan lingkungan yang bisa menjebaknya ke dalam hal yang sama gitu. Kemudian juga bisa saja obat-obatan yang harus dia konsumsi demi untuk mencapai misalnya ketenangan. Jadi itu juga nanti ada psikolog dan psikiater. Dan yang terutama adalah support system. Bagaimana juga dia memiliki support system yang baik dari dalam diri maupun dari lingkungan, yang tujuannya adalah akhirnya terlepas dari jerat pemakaian narkoba tadi. Oke, terakhir, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada publik yang menyaksikan? Kita tidak hanya menyasar pada kalangan artis, tapi pada akhirnya kita tahu narkoba bisa menjerat siapapun, latar belakang apapun, profesinya, dan lain sebagainya. Iya,
Pesan saya adalah narkoba itu bukan cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai manusia, mari kita lihat masalah itu dengan sebaik-baiknya dan mencari penyelesaian juga dengan sebaik-baiknya. Bukan dilampiaskan dengan cara yang salah, karena hasilnya akan salah. Apabila kita punya masalah atau masalah kepribadian, mari kita konsultasikan ke profesional untuk mengatasi masalah kita dan tidak lari kepada hal yang salah. Dan yang terakhir adalah, mari kita lihat inspirasi dari orang-orang yang berhasil telah lolos, tidak relapse kembali, dan apa caranya, mari kita ikuti. Karena tidak ada yang tidak mungkin, kalau kita mau pasti ada caranya dan ada jalannya. Luar biasa. Poin tadi menarik Mbak Sani, bahwa jangan sampai niat untuk menginspirasi malah berubah menjadi caci maki jika orang yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang diucapkannya di depan publik. Terima kasih Mbak Sani Budiantini, psikolog, sudah menyampaikan amatannya kepada kami.